Cina itu merupakan salah satu negara yang sedang diperhitungkan di dunia. Selain bahasa Inggris, makanya bahasa Mandarin hari ini menjadi masalah besar dan menjadi bahasa yang favorit dan orang belajar di mana-mana. Karena itu kita menganggap anak-anak Papua kita juga harus menguasai bahasa Mandarin dengan baik. Karena mereka bisa, ya, turis yang terbesar di dunia ini kan hari ini turis-turis Cina cukup banyak. Karena itu kerjasama yang kita lakukan itu paling tidak ada 4 hal. Pertama itu kita magang siswa SMK untuk kelas 12, itu yang pertama. Yang kedua adalah kita magang guru produktif. Kemudian khusus untuk SMK. Yang ketiga adalah kursus bahasa Mandarin, ini yang tadi saya sampaikan, begitu. Lalu yang keempat, nah ini yang intinya, yaitu beasiswa diploma 3 bidang manajemen pariwisata dan bidang-bidang lainnya. Dalam target tahun ini, itu semua biaya yang dilakukan untuk magang, kemudian untuk yang pergi beasiswa itu menjadi tanggung jawab dari pemerintah Cina. Kita hanya menyiapkan anak-anak untuk mulai melatih mereka untuk menguasai bahasa Inggris dengan bahasa Mandarin dengan baik saat ini. Nah, kuotanya kita punya kerjasama ini berlaku selama 3 tahun, mulai tahun 2020 sampai dengan tahun 2022. Selama setiap tahun itu kita menyiapkan 30 anak. Dan hari ini sedang kita menyiapkan 33 anak yang mereka sedang kursus melalui Zoom, melalui virtual untuk menyiapkan, ya ini sudah jalan selama 1 atau 2 minggu depan, 2 minggu ya, ya 2 minggu. Nah itu yang pertama. Yang kedua itu menyiapkan juga guru-guru yang akan magang nanti. Tetapi ini untuk proses jangka panjang, tapi yang jelas 30 anak setiap tahun ini yang kita persiapkan untuk kerjasama dengan Cina ini, dengan pemerintah Cina. Itu yang pertama. Yang kedua, dari 33 anak yang kita siapkan di rincian itu adalah 28 itu anak adalah anak asli Papua. Kemudian ada 5 anak yang dia orang luar Papua tapi lahir besar di Papua dan mereka punya kemampuan untuk itu dan kita perlu juga tolong. Saya pikir itu yang bisa saya sampaikan. Karena itu sekali lagi atas nama pemerintah Papua, Gubernur Papua, kami ingin menyampaikan terima kasih kepada pemerintah Cina, tapi juga kepada pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Dikbud, kemudian Lembaga Bahasa Mandarin Indonesia yang memberikan peluang kepada kami hari ini. Kami ada 139 SMK di Papua hari ini yang perlu ditolong. Kita punya guru-guru produktif hari ini perlu mendapat support yang luar biasa dalam peningkatan kapasitas mereka hari ini dan di seluruh bidang ilmu. Karena itu kerjasama hari ini merupakan bagian daripada percepatan pembangunan, khususnya pembangunan pendidikan di Papua. Saya pikir itu.